Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripuwati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua UIN Seizu Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi zakat fitrah dan zakat mal pada kelas 9 SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang, Purbalingga. Selamat menyaksikan. Peduli alat Islami, membangun dedikasi, bersatu untuk negeri, majukanlah SMP kita, bersatu membangun citra, gembira hati ceria, siap maju berjaya, majukanlah SMP kita, bersatu membangun citra, gembira hati ceria, siap maju berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Ya, terima kasih untuk pelajarannya ya. Bagaimana kabarnya hari ini, kalian sehat? Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita ke materi pelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu untuk hari ini. Anuda, Dafa, Aceh. Desi, Dimas, Faisal, Hanifah, Karelin, Naila, Panji, Revan. Hadir. Ya, alhamdulillah ya untuk hari ini bisa hadir semua. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan ke materi bab 4, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum ke materi pelajaran, silahkan kalian simak dulu video tentang menghitung zakat yang akan dilakukan ya.
Ananda sekalian, seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka mulailah sadarkan diri untuk berzakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan hidup penuh dengan keberkahan. Inilah alasan pentingnya mengetahui cara menghitung zakat. Kamu masih ingat bukan bahwa secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu zakat emas dan perak, perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir adalah zakat harta tumbuhan atau yang dikenal dengan rikas. Lalu seiring perkembangan zaman muncul jenis baru, yaitu zakat profesi. Para ulama khalaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, guru, dosen, pengacara, dan lain-lain juga harus mengeluarkan zakat yang dikenal dengan zakat profesi. Baiklah Nanda sekalian, kita masuk contoh soal yang Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Ada yang masih ingat bagaimana cara menghormati orang tua kita di rumah? Coba. Siapa yang masih ingat? Bagaimana cara kalian menghormati orang tua di rumah? Patuh kepada mereka. Apa? Patuh kepada perintahnya ya lihat. Misalnya kamu disuruh untuk membantu orang tua, misalnya membelikan sesuatu, kamu nggak boleh menolak karena itu perintah yang sangat mudah untuk dilakukan. Untuk hari ini kita ke materi zakat mal dan zakat fitrah. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya istilah zakat. Siapa yang belum pernah mendengar istilah zakat? Semua sudah ya? Nah, karena untuk zakat ini sudah biasa kalian lakukan, terutama itu untuk zakat fitrah itu yang setiap tahun kalian laksanakan. Zakat fitrah itu dilaksanakannya kapan ya? Ada yang tahu? Kapan kita berzakat fitrah? Pada bulan Ramadan. Ya. Dalam untuk materi zakat fitrah dan zakat mal ini, tujuan pembelajarannya itu nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa yang pertama mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil zakat. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan zakat. Ketentuan itu nanti meliputi ada syarat wajibnya, rukun-rukunnya dan sebagainya ya. Yang kelima, menyebutkan mustahik zakat. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya menyebutkan hikmah zakat dengan benar. Kemudian menghitung zakat. Nanti kalian juga menghitung zakat ya. Menghitung zakat dan mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir, berperilaku peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba perhatikan bahwa di depan kalian itu ada seorang ibu beserta anak kecil mendatangi amil zakat. Kira-kira mau ngapain ya? Zakat. Kenapa Pak? Lagi menyerahkan zakat ya. Itu menyerahkan zakat ke petugas yang menerima zakat yang disebut dengan amil zakat. Itu jelasin sedikit ya tentang zakat sebelum kalian nanti berdiskusi. Ini ya. Sekarang untuk pengertian zakat dulu ya. Zakat secara umum. Zakat menurut bahasa artinya itu bersih, tumbuh dan terpuji. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dengan beberapa cara. Itu pengertian zakat.
yaitu zakat mal. Untuk zakat fitrah sendiri ini sudah biasa kalian lakukan setiap tahunnya, yaitu setelah kalian melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat kesucian, yang artinya zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali pada akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk menyempurnakan puasa. Itu namanya zakat fitrah. Kemudian berapa besarnya zakat fitrah? Untuk besarnya zakat fitrah yang kita keluarkan yaitu sebesar 1 sok ya. Kalau menurut Rasulullah itu 1 sok yang setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari makanan pokok suatu tahun. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok kita sehari-hari. Kalau kalian makannya sehari-hari beras, berarti zakat fitrahnya berupa beras sebesar 2,5 kilogram. Ya, itu zakat fitrah. Untuk zakat fitrah sendiri, dalilnya ada yang pertama dari Ibnu Abbas ya, yang berbunyi, coba siapa yang mau membacakan dalilnya? Desi, bacakan dalil zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbasin qala farada Rasulullah zakatal fitri tuhratal lis-shaimi minallahi warrafat. Jadi artinya dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Ya itu ya salah satu dalil dari zakat yang akan dibacakan oleh teman kalian. Kemudian selain itu masih ada lagi sekarang setelah dalilnya sekarang syarat wajib zakat fitrah. Jadi untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada syarat-syaratnya ya. Jadinya nggak sembarangan kita mengeluarkannya. Yang pertama tentunya beragama Islam, karena zakat itu tidak wajib bagi orang non-Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Artinya apa? Jadi kalian masih hidup ketika malam Idul Fitri itu kalian masih hidup ya. Jadi nggak wajib bagi orang yang sudah mati ketika malam 1 Syawal. Yang ketiga, mampu membayar zakat fitrah. Artinya dia masih mempunyai kelebihan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada malam hari dan pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi bagi mereka yang tidak mampu atau tidak mempunyai kelebihan harta, mereka juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka nantinya mereka malah akan wajib mendapatkan zakat. Gitu. Untuk rukun dari zakat fitrah, rukun zakat fitrah yang pertama itu niat untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat fitrah yang disebut dengan mustaqi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima
berapa? 5 ya. Ada 5 waktu yang untuk menentukan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu hari terakhir di bulan Ramadan semenjak terbenamnya matahari, yaitu antara sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Yang ketiga, waktu yang lebih utama, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu namanya waktu utama. Selanjutnya waktu yang makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, itu hukumnya makruh. Selanjutnya haram, yaitu membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Jadi nanti kalau mengasihnya setelah Idul Fitri itu namanya bukan lagi zakat fitrah ya, tapi disebut dengan sedekah ya, seperti biasa. Itu untuk waktu-waktu untuk zakat fitrah. Jadi kira-kira dari waktu yang paling utama, paling tepat untuk berzakat itu yang mana? Waktu yang mana yang paling bagus menurut kalian? Yaitu waktu yang paling utama, yaitu sesudah sholat subuh tapi sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling utama, yang paling bagus. Tapi biasanya kalau di desa-desa itu masihnya H-3 Idul Fitri ya. Jadi 3 hari sebelum Idul Fitri biasanya di masjid-masjid sudah diumumkan ya untuk menyetorkan zakat fitrah. Karena nanti H-1 Lebaran itu harus sudah dibagikan kepada fakir miskin. Oke. Selanjutnya, sekarang untuk apa sih manfaat dari zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu tentunya mempunyai banyak manfaat ya. Yang pertama, manfaat husnul zaki, tentunya menyucikan dosa bagi yang berpuasa, kemudian menyempurnakan puasa seseorang karena dosa kecil. Yang kedua, dapat memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, dapat menyelamatkan iman dan Islam seseorang ya. Jadi itu ada 3 manfaat dari zakat fitrah. Oke, untuk selanjutnya ada zakat mal. Jadi selain zakat fitrah masih ada zakat lain yang disebut dengan zakat mal atau lebih dikenal dengan zakat harta. Jadi harta yang kita miliki kalau sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya ya. Tuh, zakat mal adalah membersihkan harta dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat tertentu. Hukum zakat mal itu wajib ya, artinya setiap muslim harus mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dalil zakat mal ya, surat At-Taubah ayat 103.
ini kita seutuhnya ya, bukan karena pahlawan sama orang lain. Yang keempat, harta itu mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati. Yang kelima, sudah setahun dimiliki atau sudah mencapai haul. Itu untuk syarat wajib zakat mal. Sekarang harta apa saja yang wajib dizakati? Ada yang tahu? Contohnya apa? Emas. Kemudian perak. Apa lagi? Harta perniagaan. Harta perniagaan itu harta perdagangan ya, kalau ada yang kurang tahu ya. Perniagaan itu sama dengan perdagangan. Kemudian peternakan. Apa lagi? Pertanian. Kemudian tumbuhan. Lagi? Usaha perikanan dia. Misalnya apa namanya? Harga dari pengusaha ya. Misalnya apa tadi? Harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti usaha perikanan, kemudian tanaman hias, peternakan unggas, dan yang terakhir ini berkembang di tempat kita yaitu zakat profesi. Itu untuk harta yang wajib dizakati. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kayaknya udah pinter-pinter semua ya, karena kalian sudah terbiasa berzakat, jadi sudah mudah ya. Kita lanjutkan sekarang ke orang-orang yang berhak menerima zakat ya, atau yang disebut dengan mustahik. Ada 8 golongan ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, kemudian miskin, kemudian fakir, coba dari ke-8 golongan ini mana yang kalian belum tahu artinya? Sabila sama Ibrahim. Fakir tahu? Fakir tahu. Miskin tahu? Tahu. Fakir tahu? Malam? Anggota saya? Horim? Belum. Horim ya, horim itu adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berhutang. Itu namanya horim. Sabila tahu? Sabila tahu ya? Jenengong. Hah? Jenengong. Sabila itu untuk orang-orang yang apa namanya? Berjuang di jalan Allah, namanya tapi ini kalau dihafalkan ya 8 mustahik zakat. Selanjutnya nih ya, sekarang nisab zakat mal dan kadarnya nih. Nisab zakat mal dan kadar zakatnya. Yang pertama emas ya. Emas itu nisabnya 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram. Jadi kalau kalian mengisi emas beratnya sudah mencapai minimal 93,6 gram, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa besar zakatnya? 2,5%. Kecil ya. 7 kilo. Yang kedua perak. Perak itu nisabnya 200 dirham atau setara dengan 60 kilo. 2,4 gram. Bukan 62,4 gram ya. Untuk besar pada zakatnya sama seperti emas, itu 2,5%. Yang ketiga ada harta perniagaan. Ini
50 liter. Berapa besar zakatnya? Yang pertama itu 10% ya, bila diairi dengan air hujan atau air sungai. Yang kedua, besarnya 5% bila diairi dengan alat penyiram yang membutuhkan biaya atau misalnya irigasi ya, itu yang di sawah-sawah ya Pak. Itu zakat. Kalau yang memakai jasa irigasi berarti zakatnya separuhnya dari yang menggunakan air hujan atau air sungai. Tapi untuk pengair dengan air sungai zakatnya sebesar 10%. Apabila menggunakan bantuan alat untuk menyiram itu misalnya 5%. Yang keenam ada barang temuan. Barang temuan itu zakatnya 20% pada saat ditemukan. Yang ketujuh, lain-lain ya, perikanan, tanaman hias, profesi, dan perkebunan. Untuk penghitungannya sama dengan emas dan perak, yaitu 2,5%. Baiklah, sampai di sini dulu ya untuk materi zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian untuk tugas kalian adalah tugas diskusi hari ini ya. Kalian mencari materi tentang zakat fitrah. Nih, materi diskusinya ya. Seperti kemarin ini berarti 1,5. Ya udah, anak putra 23, anak putri 22 ya. Ya makan. Saya ini udah dibagi kelompok, kapan saya nanti kurang. Ya, ya. Ya, sekarang kalian berdiskusi ya untuk tugasnya itu. Kelompok 1 kelompoknya Bapak, Aan, dan Faisal. Kelompok 2 Andi, Dimas, dan Revan. Kelompok 3 Desi dan Karenin. Kelompok 4 Bapak dan Naila. Langsung berkelompok untuk kelompok itu bisa tentu. Kelompok 1 itu, kelompok 2 ditulis ya. Yuk. Pengertian zakat mal, pengertian zakat mal. Kalau jadi Ayo duduk, sebentar duduk. Ya, masuk ya. Oke ya, untuk waktu diskusi sudah habis. Sekarang tinggal mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nanti kelompok lain boleh menanggapi atau memberi komentar ya. Diawali dengan kelompok 1. Ayo ambil semuanya. Kelompok 1. aku kelompok 1 betul. Ya. Yang lain perhatikan ya, kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah, dalilnya, dan kemudian ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena telah bukan dari puasa Ramadan. Syarat-syarat wajib orang yang menerima zakat fitrah agama Islam lahir sebelum terbitnya hukum pada hari penghabisan bulan Ramadan mampu membayar zakat fitrah.
B. Dalil zakat fitrah. Anit ning ngabbasin kola Faraja Rasulullah zakatal fitri Tuhratan iso Kimi minal lahwi warrafas. Artinya dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Bagaimana untuk tanggapan dari kelompok lain? Hasil diskusi dari kelompok satu apa sudah lengkap? Tidak bagus. Sudah lengkap? Belum. Ada yang mau menambahin? Tadi pengertian zakat fitrah ya mas? Ya. Dalilnya, kemudian ketentuannya. Ada yang mau menambahin apa tidak? Ada, ya sudah mas, kembali ke tempat. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berhak menerima zakat, satu orang kaya, dua anggota kaya, tiga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, empat orang yang menjadi pengikut yang bersyarat, lima orang yang tidak beragama Islam. Yang kelima, usaha pemasaran zakat. Al-Qabil Musaki. Satu, dapat menumbuhkan rasa tertentu kepada Allah. Yang kedua, dapat membersihkan diri dari sifat kibir dan menumbuhkan sifat dermawan. Yang ketiga, membersihkan diri dari berbuat dan menendang. Yang keempat, dapat mendorong semangat bekerja. Yang B, Qabil Mustahik. Satu, dapat meringankan beban dari bebannya. Dua, dapat menumbuhkan semangat beragama. Tiga, dapat menumbuhkan semangat hidup karena ternyata orang-orang kaya mau peduli karena punya kekurangan. Ya, coba untuk hasil diskusi dari kelompok 4 ada yang mau menanggapi? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ada? Sudah betul semua? Sudah jelas? Silakan kembali ke tempat Mbak. Baiklah ya, untuk hasil diskusi kalian Bu Guru kan sudah cukup bagus, hasilnya sudah mendekati sempurna ya. Dengan demikian, Bu Guru anggap kalian sudah mudah untuk materi zakat mal dan zakat Fitrah. Ya. Coba sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, gimana? Zakat fitrah menggunakan jagung, boleh nggak? Boleh? Kalau misalnya dalam Islam engkau makanan pokoknya berupa jagung, maka itu boleh saja untuk berzakat. Jadi makanan pokoknya disesuaikan dengan kaum tertentu ya. Misalnya kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras ya, jadi zakatnya beras. Kemudian misalnya di daerah mana yang makannya paling beras Bu? Misalnya di Timur Tengah atau di Eropa yang makanan pokoknya gandum, maka zakatnya berupa gandum ataupun jagung boleh. Misalnya yang memang makanan sehari-harinya nasi jagung misalnya ya, boleh. Yang penting berupa makanan pokok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas semua, Guru ambil kesimpulan untuk menguatkan materi pada hari ini ya. Kesimpulan untuk materi pada siang hari ini yaitu bahwa zakat itu ada dua macam ya. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Kemudian zakat fitrah itu zakat kesucian atau zakat apa? Enggak ya, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Selanjutnya untuk zakat mal yaitu
wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi nisab atau ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Baiklah, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian lagi, Bu Guru akan membuatkan soal ya untuk evaluasi pada kategori ini. Untuk ini berupa lembar kerja peserta didik ya yang akan diberikan. Kemudian kalian langsung mengerjakan, ya, dikerjakan langsung ya. Ini ada 10 pilihan ganda dan 5 selesai. Silakan untuk mempermudah pekerjaan, boleh kembali ke kursinya masing-masing. Nah, ini dikerjakan hari ini juga, nanti di depan. Itu nanti gampang-gampang dulu. Guru kasih waktu 15 menit. Main HP dulu. Sudah habis ya, nanti dikumpulin ya. Guru ingatkan kembali untuk mulai Senin besok kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester dasar. Bu Guru harapkan kalian sudah mencicil belajar dari sekarang, khususnya untuk materi pendidikan agama Islam, agar besok waktu pelaksanaannya kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal dan mendapatkan nilai yang baik. Dan juga jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu serta berbakti kepada orang tua dan guru. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah dilanjutkan dengan doa